Pemirsa, sebuah stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar hebat pada Rabu malam. 12 orang dilaporkan luka bakar dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Bakaran gas. Sini ya, Bang. Apaan itu gas? Bakaran gas. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik kanan. Kebakaran melanda stasiun pengisian LPG di kawasan Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Dahsyatnya kobaran api membuat warga panik. Kondisi diperparah dengan suara ledakan yang terdengar beberapa kali. Warga berhamburan menyelamatkan diri dan barang berharga. Kebakaran meluas dan menghanguskan puluhan rumah warga. Sedikitnya 50 kepala keluarga terdampak. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dan ratusan personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas terkendala minimnya sumber air. Api padam sekitar 6 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara akibat kebocoran gas saat proses pengisian. Akibat peristiwa ini 12 orang mengalami luka bakar, 3 diantaranya dirawat di RSUD Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ainus melaporkan. Pemirsa, pihak Pertamina akan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan kebakaran SPBE Cimuning, Bekasi, Jawa Barat. Pertamina pun juga akan melakukan investigasi penyebab kebakaran. Sudah berkoordinasi dengan pihak SPBE bahwa untuk penanganan pasca insiden ini, terutama untuk pertama korban yang terdampak, lalu juga warga sekitar yang terdampak, ada rumah yang terdampak, itu akan bertanggung jawab penuh, dan yang pasti kepada warga yang terdampak, korban yang terdampak, kita akan melakukan bahwa penanganan medisnya adalah yang terbaik. Dibiayain, mohon maaf. Sudah pasti. Ya, itu saya belum bisa pastikan penyebabnya seperti apa sebelum dilakukan investigasi. Yang pasti setelah dilakukan clearing akan dilakukan investigasi bersama dengan aparat berwenang dan juga tim Pertamina begitu dengan SPBE untuk mencari tahu penyebabnya dan nantinya. Ya, sementara itu hingga kini api di stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE PT Indogas Andalan Kita di Kota Bekasi sudah berhasil dipadamkan. Sebanyak 12 orang mengalami luka bakar akibat ledakan stasiun pengisian bulk LPG di Cimuning, Bekasi. Kini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Para korban mengalami luka bakar. Menurut warga, mereka sempat mencium bau gas menyengat di sekitar permukiman sebelum ledakan terjadi. Tak lama setelah itu terdengar suara dentuman hebat dan kobaran api. Dan untuk mengetahui kondisi di sana, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Selena Yahya yang kini berada di Cimuning, Bekasi Timur. Ya, selamat siang Selena, bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang di SPBE Cimuning, Bekasi, Jawa Barat, yang dimana memang benar pada Rabu 1 April 2026 telah terjadi kebakaran hebat di SPBE ini. Dan sekitar pukul 9 malam kemarin terjadi kebakaran sehingga pemadam kebakaran Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi bersinergi untuk memadamkan api hingga pukul 3 dini hari tadi. Dan untungnya api sudah padam di pukul 3 dini hari tadi. Untuk korban tersendiri memang banyak yang menjadi korban, yakni di sekitar 14 korban luka bakar yang mengalami luka bakar lumayan parah di angka 50% ke atas, pemirsa. Dan juga saat ini polisi juga masih mendalami apa pemicu dari kebakaran yang ada di SPBE ini, pemirsa.
Adapun dugaan sementara yakni adalah kebocoran saat pengisian gas yang ada di SPBE. Dan untuk korban yang terdampak ada sekitar belasan rumah yang berada di sekitaran SPBE Cimuning, Bekasi, Jawa Barat. Dan tadi sempat berbincang dengan Wakil Wali Kota akan adanya tanggung jawab dari pihak Kota Bekasi dengan cara membantu melalui BPJS di rumah sakit terdekat. Karena memang info yang kami dapatkan bahwa memang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat maupun RSUD ataupun rumah sakit swasta. Begitu Ayu dan juga pemirsa. Ya, terima kasih Selena Yahya atas laporan Anda dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kereta api Ciremai relasi Semarang-Bandung anjlok di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Kereta api Ciremai jurusan Semarang ini terpaksa terhenti akibat longsor di petak Maswati, Sasak Saat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore. Lokomotif dan gerbong penumpang tertimpa longsor tebing setinggi 50 meter hingga menutupi rel. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Titik longsor yang berada di jalur menikung tidak terlihat oleh masinis. Beruntung tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang kurang lebih 500 orang berhasil diselamatkan dan dievakuasi. Namun beberapa jadwal perjalanan kereta api jarak jauh seperti Bandung, Jakarta maupun sebaliknya, kemudian kereta Serayu Purwokerto Pasar Senen terhenti di beberapa stasiun dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kronologisnya ya, jadi pas keretanya lagi jalan itu karena posisinya lengkung, jadi ya tiba-tiba ada longsoran, ya kita nggak bisa hindarin Mas. Ya, kita sebisa mungkin hindarin, tapi karena jaraknya terlalu dekat, kita nggak bisa terelakkan, ya kita menabrak gundukan. Saat ini rangkaian kereta masih tertahan karena petugas masih membersihkan material tanah longsor yang menutupi rel kereta api. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Diduga tak tahu arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas, seorang pengendara sepeda motor yang mengenakan atribut ojek online masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur dari arah Jakarta menuju Kota Bekasi. Hal ini tentunya sangat membahayakan. Pengendara sepeda motor beratribut ojek online melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Jakarta Timur, tepatnya di jalur dari arah Jakarta menuju Kota Bekasi. Pengendara lain sempat memperingatkan, namun sepeda motor terus melaju. Bang, ini tol bang! Diduga pemotor ini masuk dari kawasan Halim karena tidak mengetahui arah jalan serta tidak memperhatikan petunjuk arah. Padahal di setiap akses masuk sudah terpampang jelas rambu larangan sepeda motor masuk tol. Insiden pengendara motor seperti ini sudah kerap terjadi, biasanya karena baru pertama kali melintasi kawasan tersebut. Kondisi ini cukup berbahaya karena bisa memicu kecelakaan lalu lintas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria yang memproduksi ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 ditangkap di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat. Uang palsu rencananya akan diedarkan dengan modus penggandaan uang atau praktik dukun. Subdit 2 Ekonomi dan Perbankan di Treskrim Sus Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di sebuah kamar hotel di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor. Pria tersebut ditangkap setelah mencetak ribuan lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Pelaku mencetak uang palsu pecahan Rp100.000 menggunakan mesin printer dan kertas karton. Jumlah uang palsu yang telah dicetak mencapai ribuan lembar.
Pelaku berencana mengedarkan uang palsu yang diproduksinya dengan mengaku sebagai dukun pengganda uang di kampung halamannya di Cianjur. Setelah itu uang hasil kopi tersebut rencananya akan diedarkan di masyarakat dengan cara seolah-olah penggandaan uang atau praktik dukun. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu peti berisi uang palsu senilai 650 juta rupiah, mesin printer hingga tinta. Pelaku dijerat pasal 374 KUHP dan pasal 375 contoh pasal 20 KUHP dengan ancaman maksimum 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.